selamat pagi semuanya. Wah, apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Gracia Kids, joy for you, for me, for all. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, anak-anak, hari ini hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 nih. Anak-anak semua siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Tentunya siap ya anak-anak ya. Nah, dengan tema baru kita yaitu rekreasi ya. Nah, anak-anak, setelah kita tadi sudah membuka pujian penyembahan kita hari ini, yuk kita mau berdoa dulu ya sebelum kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Ya anak-anak, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau angkat pujian kita mau katakan kudaki ya. Kudaki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang luas hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi, kudaki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali kita mau katakan kudaki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Wah, anak-anak, luar biasa ya. Kita sudah menyanyikan kudaki. Sekarang kita ganti pujian kita. Kita mau katakan jalan serta Yesus ya. Ya anak-anak, bisa bangkit berdiri. Anak-anak mungkin bisa berdiri. Kita jalan di tempat ya. Kita jalan di tempat. Kita mau katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
terus berjalan bersama Yesus ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka ya. Kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Yuk, mari anak-anak kita mau menyembah Tuhan. Pelita bagi kakiku, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Kau di sisiku dan takkan ku takut asal Kau di dekatku besertaku selamanya. Mari anak-anak kita mau menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau katakan haleluya. Mari kita mau sembahkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Firman Tuhanku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan, ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah aku. Mari anak-anak kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita mau terima pagi hari ini. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to
listen story Bible. Bless us in Jesus name. Amin. Mari anak-anak kita mau lihat ya kebenaran firman Tuhan kita hari ini. Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang kemarin yang sudah diceritakan oleh Mr. Rio dan juga Miss Grace. Bagaimana Miss Grace dan Mr. Rio itu menceritakan tentang seorang ahli Taurat ya. Tentang imam, tentang orang Lewi ya. Nah, dan juga di mana tempat orang Israel beribadah, di kota mana. Sudah dijelaskan oleh Mr. Rio dan Miss Grace ya. Sekarang kita mau lanjutin lagi nih ceritanya nih. Apa sih Miss kaitannya antara orang-orang tersebut? Nah, jadi suatu hari di mana ada seorang yang dari Yerusalem, orang Israel yang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Saat di perjalanan, ternyata orang itu dirampok. Wah, anak-anak tahu nggak dirampok itu seperti apa? Diambil barangnya. Lalu orang itu dipukul. Sampai banyak luka-luka. Aduh sakit dipukulin. Nah karena kalau dipukul sakit nggak? Sakit ya. Nah ini sudah dipukul luka-luka, sambil luka-luka. Lalu dia diambil barang-barangnya, dirampok barang-barangnya. Wah, perampok itu jahat ya. Perampok itu tidak baik ya. Tuhan marah. Tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Wah, perampok itu ternyata selain mengambil, ternyata dia juga memukul orang itu. Nah, saat orang itu sudah jatuh, karena dipukul, berdarah semuanya. Lalu orang itu jatuh tergeletak di tanah. Nah, anak-anak, saat orang itu jatuh terkapar itu jatuh tergeletak karena badannya luka-luka semuanya dan hampir meninggal. Nah dia kan adanya di pinggir jalan. Anak-anak coba, kalau anak-anak melihat orang di pinggir jalan luka, gak bisa bergerak lagi, jatuh ya, semua berdarah, nah sudah hampir meninggal, apa yang anak-anak lakukan? Nah, coba Miss Edis mau tanya, apa yang anak-anak mau lakukan? Nah, sebelumnya di dalam Alkitab ini dijelaskan ya anak-anaknya diceritakan bahwa saat orang itu jatuh, orang itu tergeletak di pinggir jalan, orang itu luka-luka dan hampir meninggal, ada orang yang lewat. Nah, orang yang pertama yang lewat adalah seorang imam. Coba anak-anak katakan seorang apa? Seorang imam ya. Ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dan imam itu melihat orang yang sedang luka itu anak-anak. Nah saat imam itu, kemarin sudah dijelaskan imam itu apa sih? Pemimpin agama ya. Pemimpin agama berarti seperti pendeta ya. Seperti Pak Haji ya, seperti biksu ya. Jadi banyak ya sebagai pemimpin agama. Nah, anak-anak, imam itu melewati orang itu. Orang yang sudah luka jatuh terkapar. Kira-kira apa yang terjadi? Anak-anak, ternyata orang itu tidak mau menolong orang yang sedang luka itu. Imam itu tidak menolong, dia hanya lewat tanpa menolong. Baik gak ya seperti itu? No, tidak baik. Perbuatan imam itu tidak baik karena dia tidak menolong orang yang sedang luka itu ya. Nah, lalu itu orang yang pertama apa anak-anak yang lewat? Seorang imam. Nah, selanjutnya lagi. Lalu tiba-tiba lewatlah seorang Lewi. Nah, seorang Lewi itu seorang pelayan Tuhan, ya. Seorang Lewi itu pekerjaannya adalah
pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan seperti contohnya mungkin di gereja anak-anak ada yang kakaknya, mamanya atau papahnya melayani Tuhan di gereja sebagai pemain musik, ada ya, atau sebagai yang membawakan cerita firman Tuhan ya. Itu namanya pelayanan ya anak-anak ya. Nah, ada orang Lewi lewat. Nah, orang Lewi ini juga habis dari Yerusalem ya, menuju ke Yeriko. Saat melihat orang itu terluka, orang Lewi itu apa yang dilakukan anak-anak? Tadi imam itu kan hanya lewat ya. Nah, lalu seorang Lewi ketika ia melihat orang itu, ia hanya melewatinya. Miss, hanya melewatinya? Iya, ternyata orang Lewi itu tidak menolongnya juga. Wah, kasihan ya bapak ini ya. Kasihan bapak yang sudah dipukulin, sudah dipukul, sudah didorong, sudah dirampok oleh orang jahat itu, oleh perampok. Malah ternyata justru ya kan, dia tidak ditolong oleh orang Lewi ya, oleh pelayan itu. Wah, bagaimana nih anak-anak nih? Kasihan ya bapaknya ya. Kasihan orang itu ya. Nah, ternyata justru orang Lewi itu pun juga tidak mau menolong orang itu. Wah, anak-anak kasihan sekali ya. Orang itu tidak mau ditolong. Anak-anak ingat, jika ada orang yang sedang kesusahan, apa yang harus kita lakukan? Harus menolongnya. Tetapi mereka tidak menolongnya. Kan kasihan ya anak-anak ya. Waduh, bapak itu sudah berdarah-darah, sudah dipukuli, bahkan bapak itu sudah hampir mati. Tidak ada yang menolongnya ya. Orang imam, padahal seorang imam itu yang pemimpin agama. Lewi itu adalah orang yang melayani Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak mau menolongnya? Anak-anak ada yang tahu nggak? Kenapa mereka tidak menolongnya? Lalu ya, kalau anak-anak sudah tahu jawabannya, boleh ya anak-anak jawab nih sekarang. Kenapa mereka tidak mau menolongnya? Kalau tidak tahu jawabannya, nah bisa diselanjutin lagi ceritanya ya. Setelah ada satu orang lewat, pertama seorang imam. Yang kedua lewat lagi adalah seorang Lewi. Ya, orang Lewi. Lalu ada orang ketiga. Nah, ada orang ketiga yang lewat saat itu, yaitu orang Samaria. Coba sama-sama anak-anak katakan, orang Samaria. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Coba, ayo, anak-anak. Kira-kira anak-anak, kalau anak-anak pernah tahu cerita ini, pasti anak-anak tahu jawabannya. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Ternyata anak-anak, orang Samaria itu menolong orang itu. Dia merasa kasihan, dia merasa iba terhadap orang itu, orang yang sudah luka-luka. Aduh, kasihan orang itu. Orang itu tidak ada yang menolongnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, anak-anak, dari sini kita belajar ya, orang Samaria itu seperti apa. Nah, orang Samaria itu terkenal sebagai orang yang berdosa waktu itu ya. Orang yang bukan pilihan Allah. Orang tuh menganggapnya, orang Samaria mah jahat-jahat. Orang Samaria itu orang yang berdosa. Saya nggak mau sama orang Samaria. Saya mau sama imam aja. Ternyata imam aja tadi sih tidak menolong. Saya mau seperti Lewi aja. Seperti orang Lewi aja. Orang Lewi pelayan Tuhan, tapi juga tidak mau menolong anak-anak. Seharusnya sebagai imam, ya, sebagai orang Lewi, kita harus menolong setiap orang yang ada saat membutuhkan bantuan, ya. Jadi nggak boleh nolak. Saya nggak mau, jijik, orangnya kotor. Oh, tidak bisa anak-anak. Saat kita menolong orang lain, saat kita mau menolong orang lain, harus dengan hati yang
tulus. Nggak boleh misalkan gini, aku mau tolong. Contohnya Gwen mau tolong Mercia. Tapi supaya aku nanti Mercia puji-puji Gwen. Gwen itu hebat loh, Gwen itu menolong saya. Tapi Gwen cuma mau dipuji-puji, itu namanya ya. Wah, pasti kalau Gwen tolong Mercia, pasti nanti orang-orang pada suka sama Gwen. Orang-orang pada sayang sama Gwen. Orang-orang mau kasih hadiah buat Gwen. Orang-orang bilangnya pasti Gwen itu orang-orang pasti bilangnya Gwen itu hebat ya, karena Gwen itu sudah menolong. Nah, itu tidak tulus Gwennya ya, tidak baik juga seperti itu. Kita harus jadi anak-anak yang tulus ya, anak-anak yang baik ya. Nah, jadi saat anak-anak melihat ada orang yang kesusahan, anak-anak harus menolong tanpa pandang bulu, tanpa pandang cerita ya. Tanpa pandang bulu tuh maksudnya saya mau tolong dia karena dia orangnya ganteng. Saya mau tolong dia karena dia orangnya cantik. Nggak boleh. Jadi saat kita menolong orang harus dengan hati yang tulus. Siapapun harus kita tolong. Nah, Miss, lalu kelanjutannya apa nih, Miss? Seorang imam lewat nggak ditolong. Seorang Lewi lewat tidak ditolong, ya. Seorang Samaria lewat ditolong karena hatinya orang Samaria itu hatinya yang baik. Nah, lalu selanjutnya apa, Miss, yang terjadi, Miss? Nah, nanti akan dilanjutkan kembali anak-anak ceritanya ya. Nah, yang bisa kita ambil adalah siapapun orang, mau dia berdosa atau tidak, dia tetap dapat menolong orang lain ya. Nah, menolong orang lain itu tidak harus pandang bulu, tidak harus memilih-milih. Dia cantik, saya mau tolong. Dia jelek, saya nggak mau tolong. Dia ganteng, saya mau tolong. Dia jelek juga, saya nggak mau tolong. Bukan seperti itu, tetapi harus dengan ketulusan ya anak-anak ya. Nah, sekarang yuk kita mau tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau setiap anak-anak Gracia dapat diberikan penyertaan daripadamu. Terima kasih ya Bapa untuk segala yang Kau berikan kepada setiap anak-anak TK Gracia Joy Kids, untuk Papa dan Mama, dan juga untuk guru-guru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Anak-anak kita mau katakan God bless us. Yuk kita memulai belajar dulu. Oh iya anak-anak, sebelum belajar Miss lupa nih. Miss mau kasih pertanyaan dulu ya. Pertanyaan yang pertama. Nah, siapakah orang yang pertama melewati orang yang terluka itu? Sekali lagi, siapakah orang yang melewati orang yang terluka itu? Nah, lalu yang kedua, siapakah orang kedua yang melewati orang yang terluka itu dan dia tetap tidak mau menolongnya? Coba, siapakah dia? Jadi yang misalnya orang pertama ya, orang pertama yang lewat itu siapa? Lalu yang kedua, orang kedua itu siapa yang keluar ya? Nah, yang lewat ke situ ya. Jadi ada dua tadi sudah Miss jelaskan ya anak-anak ya. Lalu yang ketiga ada orang Samaria. Nah, itu juga adalah orang yang lewat saat itu ya. Tetapi yang Miss tanyakan, yang pertama siapa dan yang kedua siapa. Itu aja dari Miss pertanyaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.